Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat datang di Jalan Langitku, tempat kita belajar memahami hidup dengan hati yang lebih tenang. Dan mari kita renungkan bersama. Di dunia ini ada dua tipe manusia, ada yang keras dan ada yang lembut. Yang keras mudah membalas, yang lembut memilih menahan. Yang keras cepat bicara, yang lembut berpikir sebelum berkata. Dan seringkali yang lembut justru paling sering terluka. Kenapa? Karena dia jarang melawan, dia jarang membela diri. Dia lebih memilih menjaga hubungan daripada memenangkan ego. Mungkin kamu seperti itu, kamu tidak suka konflik, kamu tidak nyaman menyakiti orang lain, kamu lebih sering mengalah. Tapi entah kenapa, justru kamu yang sering disalahkan. Dan diam-diam, mungkin kamu pernah bertanya, "Ya Allah, salahku apa? Aku tidak mengambil hak orang lain. Aku berusaha jujur. Aku berusaha sabar. Kenapa justru aku yang diuji berat?" Pertanyaan itu manusiawi. Bahkan para nabi pun diuji. Nabi yang paling jujur dituduh pembohong. Nabi yang paling sabar disakiti kaumnya. Nabi yang paling baik pun diusir dari kampung halaman. Jadi kalau hari ini kamu diuji, itu bukan tanda Allah jauh. Coba renungkan ini. Emas tidak dimurnikan dengan air biasa. Ia dibakar dengan api. Semakin tinggi kadar emasnya, semakin panas apinya. Begitu juga manusia. Semakin bersih hatinya, semakin dalam ujian. Bukan karena Allah ingin menyakitimu, tapi karena Allah ingin membersihkanmu. Allah tidak pernah salah memilih siapa yang Dia uji. Kalau ujian itu datang kepadamu, itu berarti kamu mampu. Kadang kita hanya melihat sakitnya, tidak melihat prosesnya. Kita hanya melihat tangisnya, tidak melihat pembentukan karakternya. Padahal, setiap kali kamu memilih sabar, kamu sedang naik satu tingkat. Setiap kali kamu memilih memaafkan, hatimu sedang diperluas. Dan setiap kali kamu menahan marah, jiwamu sedang dikuatkan. Dan itu semua tidak terlihat manusia, tapi terlihat oleh Allah. Jika hari ini kamu merasa lelah menjadi orang baik, jangan dulu menyerah. Karena bisa jadi ini baru awal pembentukan. Dan bagian berikutnya akan membuatmu memahami kenapa Allah justru memilih hati yang lembut untuk diuji lebih dalam. Tadi kita sudah berbicara tentang kenyataan bahwa seringkali orang yang baik justru paling sering terluka. Sekarang pertanyaannya, kenapa? Kenapa Allah tidak menguji orang yang keras saja? Kenapa yang sabar justru ditambah ujian? Karena ujian bukan tentang menghancurkan. Ujian adalah tentang menaikkan. Ujian adalah tanda perhatian. Dalam hidup ini, tidak semua orang Allah latih. Ada orang yang dibiarkan berjalan biasa, tidak banyak guncangan, tidak banyak tekanan. Tapi ada orang-orang tertentu yang hidupnya penuh tempaan, seolah tidak pernah benar-benar tenang. Dan mungkin kamu salah satunya. Ketahuilah, semakin Allah mencintai seorang hamba, semakin Dia ingin membersihkan hatinya. Bukan dengan pujian, bukan dengan kenyamanan, tapi dengan ujian.
karena ujian membuat hati kembali bergantung kepada-Nya. Ketika hati lembut diuji, hati yang lembut itu mudah peduli. Ia tidak tega melihat orang lain susah. Ia tidak tega menyakiti. Ia tidak tega membalas. Dan justru karena itulah Allah menjadikan kuat melalui pengalaman. Bayangkan, jika hati yang lembut tidak pernah diuji, ia akan mudah rapuh, mudah hancur, dan mudah patah. Tapi ketika ia ditempa, ia menjadi lembut tapi kokoh, seperti kapas yang menyerap air namun tetap utuh. Bayangkan seorang lelaki sederhana, ia pekerja keras, tidak pernah menipu, selalu membantu tetangga atau apapun itu. Suatu hari, ia difitnah oleh orang yang iri. Namanya rusak, kepercayaan hilang, orang-orang menjauh. Ia bisa saja membalas. Ia punya bukti, ia punya kesempatan, tapi ia memilih diam. Bukan karena tidak mampu, tapi karena ia percaya Allah melihatnya. Hari-hari terasa berat, malam-malamnya panjang, tapi dalam sepinya, ia lebih banyak bersujud. Ia lebih banyak berdoa, dan perlahan hatinya menjadi lebih kuat daripada sebelumnya. Fitnah itu memang menyakitkan, tapi dari situlah ia belajar berserah. Kadang ujian tidak mengubah keadaan, ujian mengubah kita. Allah tidak menguji di luar batas kemampuan. Kalimat itu sering kita dengar, tapi jarang kita renungkan. Kalau ujian itu datang, itu berarti kapasitasmu besar. Kalau beban itu berat, itu berarti pundakmu kuat. Masalahnya, kita sering melihat beban, bukan melihat kepercayaan Allah di baliknya. Bagaimana jika semua ujian yang kamu alami hari ini adalah bentuk kepercayaan bahwa kamu mampu melewatinya? Mungkin sekarang kamu masih belum melihat hikmahnya. Itu wajar. Tidak semua pelajaran langsung terasa manis. Ada yang pahit dulu, ada yang perih dulu, tapi percayalah, tidak ada satupun air mata yang jatuh sia-sia. Bagaimana ujian diam-diam membentuk masa depanmu. Mungkin hari ini kamu masih melihat ujian sebagai luka, sebagai rasa sakit, sebagai beban. Tapi bagaimana jika ujian itu sebenarnya sedang membentuk versi dirimu yang belum pernah kamu kenal? Ujian mengubah cara pandang. Sebelum diuji, kita sering merasa kuat karena keadaan mendukung, rezeki lancar, hubungan baik, orang-orang menghargai. Tapi ketika ujian datang, barulah terlihat siapa diri kita sebenarnya. Apakah kita tetap sabar saat dihina? Apakah kita tetap jujur saat terdesak? Apakah kita tetap baik saat disakiti? Ujian bukan hanya menguji kesabaran, ujian mengungkap kualitas. Coba bayangkan ini, ada seseorang yang sangat percaya pada semua orang, terlalu percaya. Ia mudah membuka rahasia, ia mudah memberi kepercayaan. Lalu suatu hari, ia dikhianati. Sakit, sangat sakit. Tapi dari situ, ia belajar bijak, ia belajar selektif, ia belajar menjaga batas. Kalau ia tidak pernah dikhianati, mungkin ia akan terus ceroboh. Kadang rasa sakit itu bukan untuk menghancurkanmu, tapi untuk menyelamatkanmu dari kesalahan yang lebih besar. Allah sedang membesarkan jiwamu. Ada level kedewasaan yang tidak bisa dicapai tanpa luka. Ada kedalaman jiwa yang tidak bisa lahir tanpa air mata. Orang yang tidak pernah diuji
seringkali dangkal dalam memahami hidup. Tapi orang yang sering diuji biasanya lebih lembut dalam menilai orang lain, lebih hati-hati dalam berbicara, lebih bijak dalam bersikap. Kenapa? Karena ia pernah berada di posisi terluka, dan ia tidak ingin orang lain merasakan hal yang sama. Itulah kedewasaan yang lahir dari ujian. Bisa jadi apa yang hari ini kamu anggap sebagai kegagalan adalah pengalihan dari keburukan yang tidak kamu ketahui. Apa yang kamu anggap kehilangan adalah perlindungan. Dan apa yang kamu anggap penghinaan adalah cara Allah menjaga hatimu dari kesombongan. Kita hanya melihat potongan kecil, Allah melihat keseluruhan cerita. Dan mungkin kalau semua berjalan sesuai maumu dulu, kamu tidak akan pernah menjadi sekuat sekarang. Berdamailah dengan proses. Menerima ujian bukan berarti tidak sedih, bukan berarti tidak menangis, bukan berarti tidak kecewa. Kamu boleh lelah, kamu boleh menangis dalam doa, tapi jangan berhenti percaya. Karena saat kamu memilih tetap baik, meski sering disakiti, itu adalah kemenangan yang tidak terlihat. Dan Allah mencatatnya. Sekarang coba tanyakan pada dirimu sendiri. Kalau bukan karena ujian-ujian itu, apakah kamu akan menjadi sekuat ini? Apakah kamu akan sedekat ini dengan doa? Apakah kamu akan sedalam ini memahami hidup? Di bagian terakhir nanti, kita akan menutup dengan satu pemahaman penting, bahwa mungkin yang Allah siapkan untukmu jauh lebih besar dari rasa sakit yang kamu alami hari ini. Yang Allah siapkan lebih besar dari yang kamu pikirkan. Setelah semua yang kita renungkan tentang luka, tentang ujian, tentang pengkhianatan, dan tentang kesabaran, sekarang izinkan saya bertanya pelan. Bagaimana jika semua ini adalah persiapan? Tidak ada satupun fase hidup yang sia-sia. Tidak ada satupun air mata yang jatuh tanpa mata. Kadang kita merasa tertinggal, melihat orang lain hidupnya lebih mudah, lebih cepat berhasil, dan lebih sedikit masalah. Tapi kita tidak tahu, setiap orang punya kurikulum ujian yang berbeda. Dan mungkin Allah sedang mempersiapkanmu untuk sesuatu yang lebih besar. Orang yang akan memikul amanah besar tidak dibentuk dengan hidup yang ringan. Ia dibentuk dengan tempaat. Ada fase dalam hidup di mana kamu merasa sendirian, teman menjauh, orang tidak memahami, doa terasa lama dikabulkan. Tapi justru di fase itulah hubungan dengan Allah menjadi lebih dalam. Karena saat tidak ada lagi tempat bersandar, kamu belajar bersandar hanya kepada Allah. Dan itu adalah kekuatan terbesar seorang hamba. Kesepian kadang bukan hukuman. Kesepian adalah ruang latihan keikhlasan. Ingatlah, jangan berhenti menjadi baik. Dunia mungkin tidak selalu membalas kebaikanmu. Orang mungkin tidak selalu menghargai ketulusan. Tapi jangan ubah hatimu hanya karena orang lain berubah. Tetaplah jujur, tetaplah sabar, tetaplah lembut. Karena kebaikan bukan tentang mereka. Kebaikan adalah tentang siapa dirimu di hadapan Allah. Dan bisa jadi suatu hari nanti
Orang-orang yang pernah meremehkanmu akan melihat betapa kuatnya dirimu sekarang. Bukan karena balas dendam, tapi karena Allah yang meninggikan. Bayangkan beberapa tahun dari sekarang, kamu melihat kembali ke masa ini. Masa di mana kamu sering bersedih diam-diam. Masa di mana kamu sering merasa tidak dihargai. Dan kamu tersenyum karena kamu sadar. Kalau bukan karena masa sulit itu, kamu tidak akan menjadi dirimu yang sekarang. Lebih tenang, lebih bijak, lebih kuat. Ujian itu tidak menghancurkan, ia membentukmu. Kalau hari ini kamu masih berada di tengah ujian, bertahanlah. Dan kalau hari ini kamu merasa lelah menjadi orang baik, jangan berhenti. Karena mungkin Allah sedang menuliskan bab terbaik dalam hidup. Dan bab terbaik itu tidak pernah lahir dari hidup yang terlalu mudah. Sahabat jalan langit, jika renungan ini menyentuh hatimu, jadikan ia pengingat saat kamu merasa lemah. Kita tidak selalu memahami takdir saat menjalani, tapi suatu hari nanti kita akan mengerti kenapa semuanya harus terjadi. Terima kasih sudah berjalan bersama di jalan langit. Semoga Allah menguatkan hatimu dan menenangkan langkah. Tetaplah baik meski sering terluka, karena mungkin Allah sedang menyiapkan tempat yang tepat untuk hatimu yang sabar. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.